Assalamualaikum teman-teman. Oke, hari ini kesempatan untuk kelompok pertama mempresentasikan tugas kelompok di mana kami akan membahas tentang kode etik di pasal 2. Nah, untuk presentasi atau penjelasan akan saya sampaikan sendiri, dan untuk sesi tanya jawab ataupun diskusi nanti akan disambung oleh dua teman saya yang lain. Oke, kita langsung saja. Oke, kita akan membahas tentang kode etik psikologi Indonesia, di mana untuk kelompok 1 akan membahas di bab 2, yaitu mengatasi isu etika. Ini adalah tim kami. Nanti untuk sesi selanjutnya, tanya jawab atau diskusi akan dibantu oleh dua teman saya yang lain, Jenis Sikonia dan Stephen Yang. Oke, kita mulai dari pasal 3, di mana isinya tentang Majelis Psikologi Indonesia. Saya harap teman-teman sudah pegang bukunya, jadi kita tidak perlu membaca ulang buku kode etiknya. Kita hanya akan menganalisa dari setiap pasal-pasal yang ada. Oke, pasal 3 ayat pertama. Adapun dari ayat 1 ini yang bisa kita analisa adalah di mana ternyata Majelis Psikologi sendiri turun tangan untuk memberikan pertimbangan dalam menyelesaikan tenaga kerja psikolog. Maka hal ini berarti Indonesia bisa melahirkan profesi dan tenaga kerja yang baik karena telah mendapatkan pertimbangan etis, normatif, maupun keorganisasian dari Majelis Psikologis. Jadi analoginya seperti ini. Suatu perusahaan mengadakan rekrutmen, pegawainya selain lolos secara akademis juga harus lolos secara uji psikotes dong. Nah, maka calon pegawai harus lolos uji psikotes sebagai pertimbangan rekrutmen tersebut. Nah, kemudian ada ayat yang kedua, di mana dari ayat kedua ini, hal yang bisa kita analisa adalah pelanggaran kode etik psikologi ini sendiri diproses hanya apabila terdapat laporan yang masuk akal dan disertai dengan bukti-bukti yang ada. Karena kan nggak mungkin ada laporan tapi nggak punya bukti, itu sama saja bukan hitam di atas putih. Yang ada hanya ludah di atas lidah, karena kan nggak mungkin kita mengadu hanya kepada ucapan doang tanpa ada bukti. Nah, contohnya ini, apabila ada seorang psikolog terbukti bersalah, maka ia tetap berhak membela dirinya, dan pertimbangan dia bersalah atau tidaknya akan terlihat dalam seberapa kuat bukti itu ada, seberapa kuat bukti yang mengatakan dia itu salah, dan seberapa kuat pembelaan dari si psikolog ini. Apabila dia tidak melakukan hal yang salah, maka dia harus punya bukti juga bahwa sebenarnya dia tidak bersalah. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga adalah yang bisa kita analisa dalam penjelasannya di atas, maka seorang psikolog harus melakukan layanan sebaik-baiknya. Apabila sampai lalai mendiagnosa dan menangani klien, maka sudah jelas psikolog tersebut tidak berhak mendapatkan perlindungan dalam hal apapun dari pihak Majelis Psikolog Indonesia. Kemudian ada poin keempat. Dari poin keempat ini, hal yang bisa kita analisa adalah dalam menyelesaikan masalah yang belum diatur akan diselesaikan secara bersama yang melibatkan Himpunan Psikolog Indonesia bersama dengan Majelis Psikolog untuk merumuskan dan disahkan dalam rapat. Oke, dari pasal 1 ini, adapun kesimpulan yang bisa kita ambil adalah segala penyimpangan, kelalaian, dan permasalahan akan ditangani oleh Majelis Psikolog dengan disertai laporan yang masuk akal serta bukti-bukti yang kuat. Psikolog yang melakukan layanan sesuai tentu akan dilindungi oleh Himpunan Psikologi Indonesia karena bekerja sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu, psikolog juga harus teliti dalam menangani klien, jangan sampai lalai untuk malpraktek. Nah, ini ada contoh kasus. Contoh kasusnya adalah di lapangan seorang psikolog yang seorang psikolog yang mendiagnosis seorang kliennya itu dia autis. Tapi pada kenyataannya klien tersebut hanya mengalami slow learner. Nah, psikolog tersebut tentu saja sudah menyalahi aturan dalam prakteknya. Dengan kata lain, psikolog tersebut tidak teliti dalam mendiagnosis apa yang terjadi pada klien. Jadi sebelum kita mendiagnosis atau memvonis orang klien itu mengidap kelainan apa, maka hal-hal yang harus diteliti lebih lanjut itu diperlukan. Nah, bukti-buktinya juga harus dipersiapkan. Kalau misalnya psikolog tersebut memang benar mendiagnosis sebagai autis, buktinya apa? Pasti kan ada tes-tes yang digunakan oleh psikolog tersebut. Kalau memang dia salah, dia bisa dilihat dari bukti yang dia punya. Nah, kalau dia memang merasa, oh saya benar nih untuk mendiagnosis klien sebagai autis, karena buktinya ini loh.
Kalau sudah ada bukti, maka hal itu baru bisa dipertegas dia bersalah ataupun tidak. Nextnya adalah pasal keempat, di mana penyalahgunaan di bidang psikologi. Di pasal keempat ini poin pertama yang bisa kita analisis adalah apabila terdapat seseorang psikolog melanggar wewenang di bidang keahlian psikologi dan kode etik psikolog, baik itu bersifat ringan, sedang ataupun berat, pelaku pelanggaran tetap mendapatkan sanksi. Mau itu pelanggarannya ringan, berat ataupun sedang, semua itu ada sanksinya masing-masing. Nah, ini contoh kasusnya adalah seorang psikolog mendiagnosis seseorang bahwa orang tersebut autis yang tadi. Tapi pada kenyataannya orang tersebut slow learner dan tidak autis, maka sangat jelas bahwa psikolog tersebut telah lalai dalam mendiagnosis dan menangani klien. Psikolog tersebut jelas akan mendapatkan sanksi bagaimana diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, himpunan psikolog Indonesia, dan kode etik psikologi Indonesia. Ini balik ke kasus yang awal tadi, ketika dia memang salah mendiagnosis, maka kan itu juga bisa dilihat. Tapi dilihat dulu apakah itu memang sesuatu yang disengaja atau ada hal-hal yang tidak diperhatikan oleh si psikolog tersebut. Nah, maka hukumannya atau sanksinya jelas, karena itu semua sudah ada diatur. Kemudian ada poin kedua, di mana hal yang bisa kita analisis dari poin 2 ini adalah pada dasarnya jika seorang psikolog melakukan kesalahan, maka mereka harus memperbaiki kesalahannya sehingga tidak merugikan pihak lain yang menggunakan teori dari psikolog tersebut. Psikolog tersebut harus melakukan kajian ulang dan merevisi atau meralat teori yang telah disampaikan, kemudian mengganti teori baru yang sudah diperbaiki tersebut. Jadi sementang-mentang salah, bukan yaudah yang penting salah, enggak, tapi dia harus merevisi apa yang salah sehingga menjadi benar, sehingga bisa digunakan untuk psikolog-psikolog ataupun teori-teori baru yang sudah dia perbaiki itu. Nah, kemudian ada poin ketiga, dan poin ketiga ini lumayan panjang, di mana poin ketiga ada juga poin A-nya, kemudian ada poin B-nya, dan poin C-nya. Teman-teman boleh silakan pahami dan baca sendiri. Oke, di sini saya hanya menganalisa apa yang bisa dianalisa dari poin 3A dan sampai dengan C, di mana seluruh hal-hal yang bersifat melanggar kode etik psikologi dan seluruh hal-hal yang merugikan, baik itu pelanggaran ringan, sedang, maupun berat, akan diproses dan dijatuhi sanksi sesuai pelanggaran apa yang telah dilakukan. Nah, kemudian poin keempat, penjelasan tentang jenis pelanggaran dan sanksi akan diatur dalam aturan sendiri. Nah, jadi di poin keempat ini, pelanggaran kode etik psikolog adalah tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh psikolog dan atau ilmuwan psikolog dari ketentuan yang dirumuskan dalam kode etik psikolog Indonesia. Nah, contoh kasusnya nih, janji sebuah profesi psikolog yang tidak memiliki izin praktik serta layanan psikolog yang menyimpang. Pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat seperti menyalahi standar proses, standar prosedur, dan manipulasi data yang merugikan banyak pihak akan mendapatkan sanksi yang akan diatur dalam aturan tersendiri. Jadi antara kode etik ini dan nanti ada dibahas lagi di aturannya tersendiri. Oke, apa yang bisa kita simpulkan dari pasal keempat ini? Jadi segala sesuatu yang melanggar kode etik psikolog akan diproses dan yang terbukti bersalah akan diberi sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, baik itu pelanggaran ringan, sedang, ataupun berat. Apabila psikolog menemukan pelanggaran salah terhadap kinerjanya, maka mereka wajib memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Jadi bukan masalah ya udah salah, tapi harus memperbaikinya. Dia harus tetap mempunyai tanggung jawab sampai dengan akhir. Next adalah pasal kelima, yaitu menyelesaikan isu etika. Nah, ini adalah pasalnya, ada ayat pertamanya. Apa yang bisa kita analisa dari ayat ini adalah apabila seseorang psikolog menyimpang dari peraturan hukum, maka psikolog tersebut harus memegang teguh kode etik. Jadi semua psikolog harus patuh pada peraturan kode etik psikologi dan harus memegang teguh kode etik psikologi ini. Kemudian di ayat kedua, nah, kita analisa dari ayat kedua, segala sesuatu yang terjadi, khususnya yang melanggar kode etik psikologi dan atau ilmuwan wajib menjalankan sifat dan jenis konflik atau alasan mengapa ia melakukan pelanggaran. Dan psikolog tersebut harus menyelesaikannya untuk membuktikan bahwa ia bertanggung jawab terhadap kesalahannya dan patuh terhadap kode etik psikologi. Nah, ini adalah apa yang bisa kita analisis di poin kedua. Dan untuk analisa di poin ketiga, seperti yang sudah dilihat di sebelahnya, apabila terdapat psikolog yang terbukti bersalah, maka pelapor wajib menyerahkan bukti yang kuat serta penjelasan yang detail secara tertulis.
Dengan kata lain, apabila penjelasan secara lisan, maka tidak akan diproses dan bukti tidak lengkap akan diproses lebih lama. Diharapkan para psikolog yang melanggar harus berpegang teguh pada kode etik ini, psikologi supaya harus tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang merugikan semua pihak. Nah, ini ada poin keempat, di mana dari poin keempat ini, hal yang bisa kita analisa adalah, jadi poin 4-nya menjelaskan masalah akan dilakukan dengan melakukan investigasi. Jadi begitu salah, kita tidak mempercayai 100% atas buktinya itu. Karena bukti adalah sesuatu yang mungkin bisa dimanipulasi, apalagi kalau sesuatu yang berbentuk data. Nah, bagaimana untuk menyiasatinya adalah menyelesaikan masalah akan dilakukan dengan melakukan investigasi. Jadi setelah ada bukti juga harus diinvestigasi untuk mencapai hasil yang diharapkan dengan tetap memegang teguh prinsip kerahasiaan. Nah, ini ada poin kelima, di mana dari poin 5 ini, hal yang dianalisis adalah intinya seluruh pelanggaran kode etik ini psikolog akan diproses lebih lanjut dan akan dibahas secara mendetail serta akan dicari jalan keluarnya. Dengan kata lain, seluruh pelanggaran kode etik psikologi akan diselesaikan sampai tuntas. Ini ada poin 6 dan 7, di mana dari poin 6, hal yang bisa kita analisa adalah majelis psikolog tidak akan seenaknya menuduh bahwa psikolog berperilaku pelanggaran tersebut bersalah, tetapi akan menampung seluruh laporan dan keterangan dan akan memproses sampai tuntas dari seluruh data yang masuk. Maka majelis psikolog akan mengambil keputusan atas permasalahan tersebut. Nah, untuk yang analisa nomor 7, majelis psikolog memberikan kesempatan kepada pelaku pelanggaran apabila tidak puas dengan keputusan majelis psikolog, maka dapat membawa masalah tersebut ke pengurus wilayah untuk ditindaklanjuti. Apa sih kesimpulan dari pasal 5 ini? Nah, jadi di pasal 5 ini, intinya adalah apabila terjadi pertentangan etika psikologi dengan hukum yang berlaku, psikolog dan atau ilmuwan psikolog harus menunjukkan komitmennya, kemudian mencari jalan keluar atau konflik yang terjadi. Jika mengalami kebuntuan, sebaiknya psikolog dan atau ilmuwan psikolog sebaiknya mengikuti peraturan hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Dalam melaksanakannya diusahakan untuk tetap memegang teguh prinsip kerahasiaan. Jadi hal ini benar-benar tidak boleh dipublikasi ataupun diberikan kepada orang yang bukan bersangkutannya. Nah, ini adalah the last but not the least, yaitu adalah pasal 6, di mana tentang diskriminasi yang tidak adil pada keluhan. Nah, ini untuk pasal 6 tidak terlalu banyak. Ini boleh kita baca di sebelahnya. Nah, apa sih yang bisa kita analisis dari pasal 6 ini? Nah, dapat dikatakan bahwasannya Himpunan Psikologi Indonesia dan Majelis Psikolog akan menindaklanjut keluhan atas pelanggaran etika yang terjadi, namun harus disertai dengan fakta atau bukti yang jelas dan masuk akal tentunya. Oke, apa sih kesimpulan dari pasal 6? Nah, di pasal 6 ini dapat dikatakan bahwasannya pelanggaran apapun tidak akan diterima oleh majelis psikolog apabila pelapor tidak menyertakan bukti dan penjelasan yang jelas dan masuk akal. Dalam hal ini, pelapor pelanggaran lebih baik bersifat tertulis karena dirasa lebih akurat dan bukti-bukti yang ada harus kuat agar majelis psikolog bisa memproses masalah dengan baik. Oke, terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, mari kita lakukan bersama. Dan untuk sesi tanya jawab ataupun diskusi akan dibantu oleh dua teman saya yang lain. Sekian presentasi dari kelompok 1 hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.